download. Ini nanti saja atau gimana Bu ya? Nanti saya bisa bentar. Bisa di chat ya, di chat ya. Di chat aja Pak tadi ya. Itu tadi linknya Bapak Ibu, saya taruh di Google Drive, atau mungkin bisa menurut sendiri juga bisa. Yang pertama, Publish or Perish, yang dikembangkan sejak tahun 2006 oleh Anne Will Harsing, merupakan program perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengambil dan menganalisis citasi akademik atau mencari referensi dari berbagai sumber data, baik itu melalui Google Scholar, Scopus, Web of Science, Crossref, Semantic Scholar, OpenALEC, dan PubMed. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ketika kita buka. Ini ada ya Crossref, Google Scholar, Google PubMed dan sebagainya ini. Terus kemudian ini nanti lebih jelasnya akan saya praktekkan. Ini tampilannya dulu. Ketika kita ketik tadi, klik Google Scholar akan muncul tampilan seperti ini. Dari autornya ya, ini nanti penulisnya siapa, terus nama publikasinya apa, ini judulnya, katanya apa, terus keywordnya, kuncinya, kata kuncinya. Kemudian tahunnya juga bisa kita tentukan. Biasanya kalau ini yang diminta ke jurnal itu maksimal 10 tahun kalau bisa ya, 10 tahun terakhir seperti itu. Baru nanti search ini cari. Ya, ketika kita misalkan ketik ini berpikir kritis, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada juga batasannya maksimumnya. Misalkan kita maksimum pencariannya adalah 10, maka akan keluar sebanyak 10 karya tulis. Ini tahunnya juga misalkan dibatasi dari tahun 2020 sampai 2022. Ya, ketika kita klik tadi salah satu, kita akan langsung ya menuju ke link dari jurnal yang dituju tadi. Seperti ini contohnya. Itu kemudian yang selanjutnya adalah Mendeley, nanti prakteknya sekalian aja ya di belakang. Merupakan aplikasi gratis yang dikembangkan oleh Elsevier. Mendeley dapat digunakan untuk mempermudah penulis dalam membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis serta sangat kompatibel dengan Microsoft Word. Manfaatnya apa Mendeley itu? Yang pertama dapat dimanfaatkan sebagai library atau perpustakaan. Kemudian dapat mengolah daftar pustaka secara berurutan. Yang ketiga dapat mengolah database berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Yang keempat, dapat membuat catatan tambahan pada setiap dokumen referensi. Ini tampilannya Mendeley dalam bentuk aplikasi ya. Dan Mendeley ini tidak hanya berbentuk aplikasi, tapi bisa juga diakses melalui web ataupun di smartphone juga sudah tersedia di Play Store untuk Android-nya. Jadi kita bisa membuka Mendeley ini di beberapa aplikasi seperti itu. Tidak hanya melalui laptop atau komputer. Ini tampilannya Bapak Ibu. Kalau misalkan tadi sudah masuk, ini daftarnya, daftar dari referensi yang pernah saya masukkan di Mendeley saya ini. Yang terakhir mengenai Turnitin. Turnitin merupakan salah satu perangkat lunak berbayar yang dapat digunakan untuk mengecek kemiripan suatu karya tulis. Ya. Kelebihannya apa? Ya, yang pertama mencegah plagiarismenya atau penjimplakan. Yang kedua menerima berbagai jenis file, bisa berupa Word ataupun PDF. Hasil pemeriksaannya terhitung cepat, kemudian menyediakan umpan balik yang terperinci kepada penggunanya itu.
Ini ada 3 fitur utama Turnitin. Yang pertama itu peer mark atau tanda pembandingnya, ya. Fitur ini mampu memfasilitasi pengguna dengan hasil review dari sesama pengguna. Turnitin akan mengirimkan teks secara langsung kepada reviewer atau pemeriksa. Fitur ini dapat memberikan gambaran mengenai orisinalitas sebuah tulisan. Namun demikian, dengan memanfaatkan peer mark, hasil tulisan kita akan terbuka untuk dibaca publik. Yang kedua, grade mark atau tanda nilai. Mirip dengan peer mark ya, fitur ini memungkinkan teks untuk diperiksa secara langsung oleh para dosen atau editor yang sudah terdaftar dalam sistem Turnitin. Fitur ini memperbolehkan pemeriksa untuk meninggalkan catatan terkait kekurangan dan kelebihan teks sehingga kita dapat memperbaiki kesalahan dalam teks dengan lebih mudah. Berikutnya, namun apabila menggunakan grid mark ya, kita harus menyetujui bahwa teks kita dapat diakses oleh orang lain yang menggunakan Turnitin. Dan yang terakhir yang akan kita bahas di sini khususnya adalah fitur yang ketiga ini. Ya, kita akan fokus ke sini, yaitu originality check atau cek keaslian suatu karya tulis. Berfungsi untuk memeriksa intrik-intrik plagiarisme dalam teks. Menggunakan database, Turnitin secara otomatis akan memeriksa originalitas dalam teks dan membandingkannya dengan sumber-sumber di internet. Hasilnya akan menunjukkan apakah terdapat bagian dalam teks yang serupa dengan sumber-sumber milik Turnitin. Nah, Turnitin sendiri itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, no repository, yang merupakan cek plagiasi yang tidak permanen. Artinya yaitu bahwa artikel yang kita unggah tidak akan tersimpan di repository atau database Turnitin. Yang kedua, repository, yaitu merupakan cek plagiasi yang datanya disimpan secara permanen. Jadi misalkan saat kita cek plagiasi pertama sebesar 30%, namun ketika kita melakukan pengecekan kembali, plagiasinya bisa naik ya, bahkan menjadi 100% karena datanya tadi tersimpan di database Turnitin ya. Biasanya cek ini digunakan untuk artikel yang telah memenuhi syarat plagiasi dan siap untuk dipublish atau diterbitkan. Ini alamat websitenya nanti turnitin.com. Nah, ini muncul ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembeliannya biasanya kita bisa membeli akunnya ini lewat marketplace ya. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya itu. Tergantung mana yang akan kita pilih. Ini kemudian nanti akan diberikan ya, dibuatkan akun oleh penjualnya, ibaratnya seperti itu penjualnya ya. Kemudian masuk sini, masuk ke kelasnya ini. Ya. Setelah masuk tadi ke kelas kita bisa ini untuk melakukan cek itu dipilih submit ini. Nanti ketika submit kita pilih ya judulnya yang dimasukkan tadi kemudian diambil dari komputer ataupun Google Drive ataupun Dropbox. Nah, ketika sudah dilakukan pengecekan lewat Turnitin, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu contohnya. Ya, ini plagiasinya sebesar 46%. Kalau di dalam apa ini submit di jurnal itu biasanya permintaannya adalah di bawah 20% atau sama dengan 20% itu. Jadi kita seperti ini harus diturunkan ya, cukup cukup tinggi ini kalau ini 46% juga lumayan tinggi. Ini ada yang 12% dari ini diambil dari internet nih, sumber internet dari repository ini, Unsil ini. Kemudian 3%-nya diambil dari ini, ePrint dan seterusnya ini. Nah, kemudian cara menghindari plagiasi ya. Ini nanti sebenarnya nanti ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya sampaikan sekarang agar menghindari plagiasi yang pertama jangan langsung kita ambil copy paste dari sumber di internet ataupun dari artikel yang ada di suatu jurnal, kita copy pastekan langsung ke artikel yang kita tulis itu. Kemudian yang kedua, lakukanlah parafrase kata ataupun kalimat. Jadi mengganti kata atau kalimat
dengan makna yang sama. Mengubah bentuk kalimat ya, bisa juga misalkan kalimat tersebut sebelumnya berbentuk dari aktif, kita ubah ke pasif, ataupun misalkan dari pasif kita ubah ke bentuk kalimat aktif. Tidak mencantumkan dokumen legal, ini biasanya tinggi juga ini, karena kalau sudah dokumen legal ini kan kita nggak bisa, seperti undang-undang kita nggak bisa para-prasekan ya, nggak boleh ya, karena undang-undang atau perpu atau permen ini. Makanya kalau bisa kita hindari untuk mencantumkan dokumen legal. Kemudian yang kelima, menuliskan sitasi secara tepat ya, secara benar. Dan yang keenam, lengkapi daftar pustakanya. Ya, saya langsung coba dulu ya dari POP. Ini kalau yang saya share tadi versi 7 sepertinya. Ini kemarin saya baru update ya, ada pemberitahuan terus saya update. Ini kalau yang Google Scholar itu biasanya langsung ya. Misalkan kita cari apa? Critical thinking ya, sudah pernah ya, sudah. Kemudian kita tulis jumlah maksimumnya misalkan 10 saja. Dari tahun misalkan 2015 sampai 2022. Nah ini Bapak Ibu, ini muncul ya jurnalnya ini, ada tahunnya juga, dari tahun yang terbaru ke tahun yang lama, lebih lama. Misalkan kalau yang dari ini tadi dari Google Scholar ya, jadi biasanya langsung nge-link ini. Kalau kita klik ke ini ya, linknya ini. Ini Bapak Ibu. Ya, ada juga yang untuk apa? Suatu jurnal itu kita masuknya ini Bapak Ibu apa? Berbayar atau mendaftar lebih dulu. Jadi tidak ini ya, tidak semuanya bisa kita apa? Ambil artikel itu dari suatu jurnal. Misalkan lagi ini ya. Nah, ini langsung malah ini. Kalau yang ini tadi langsung artikelnya langsung ya. Artikelnya kita klik langsung apa? Langsung muncul artikelnya. Nah, ini biasanya nanti kita download ya, kita download. Kemudian kita masukkan ke Mendeley-nya misalkan ya, saya simpan ya. Saya simpan. Ini ke sini misalkan. Save. Ya sudah. Kak. Ini kita buka sekarang Mendeley-nya ya. Ini Bapak Ibu. Nah, memang sebelumnya kita harus mendaftar ya. Mendaftarnya via Mendeley web. Ini daftarnya, akunnya. Ya, gratis ini juga. Nah, ini ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa Mendeley ini kompatibel dengan Microsoft Word ya. Jadi untuk menautkannya kita bisa klik ini dulu tools ya, kemudian ini. Nah, ini karena saya sudah masukkan jadi
ini ya, tulisannya adalah uninstall, tapi tidak ini. Kalau nanti di uninstall berarti dilepas ya. Nanti kalau ini berarti tulisannya adalah install ya, install MS Word ini. Nanti kita klik langsung, kemudian nanti akan tertaut ke Microsoft Word-nya. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkannya ya, yang tadi itu kita bisa ini tambahkan. Ini kalau misalkan kita tambah manual dulu ya, Bapak Ibu, add entry manual ya, secara manual. Nah, ini bisa kita pilih dulu. Ini jenisnya apa? Misalkan buku. Kalau yang kemarin pengalaman saya yang saya tuliskan buku karena bukunya dalam bentuk buku cetak, jadi saya masukkan itu nama bukunya apa, ya, judulnya ini apa, penulisnya siapa, tahunnya, ya, halaman, kemudian ini penerbitnya, ya, penerbitnya. Enggak, kalau buku tidak apa, tidak harus semuanya nggak apa-apa kalau yang ini manual ini ya. Yang penting nanti apa informasi yang kita masukkan ini bisa termuat juga di daftar pustakanya. Ya, untuk buku ini karena bukunya cetak kemarin saya. Jadi saya masukkan manual ya. Kemudian save itu. Kalau kita masukkan dalam bentuk file yang tadi seperti tadi, ini ya. Ini tadi kita tinggal klik, nanti akan masuk. Judulnya tadi, bentar Bapak Ibu. Nama filenya modern. Ini ya, munculnya judulnya masih dalam ini ya, doinya ini. Nah ini kalau misalkan kita bisa ini juga Bapak Ibu, kita apa, kita edit judulnya karena judulnya mungkin tidak sesuai, karena sebagian juga informasi dari apa artikelnya tadi tidak sesuai, makanya kita harus juga cocokkan nanti antara judul dengan apa, yang ada di artikel ini dengan nanti yang muncul di daftar pustakanya itu. Kalau sudah cocok berarti sudah, ini kalau tidak berarti bisa kita edit seperti itu, secara manual. Ini tadi sudah masuk Bapak Ibu, ya. Itu tadi kalau kita ya menambahkan kalau yang di untuk apa Google Scholar ya, kita coba untuk apa, bentar, yang Scopus. Ya, kalau ini yang keluar Scopus Bapak Ibu, ini sudah di riwayatnya ada ya Scopus. Biasanya minta key dulu ya. Kalau ini kita daftarnya di webnya dulu. Kalau langsung biasanya tidak bisa ini, harus kalau akses Scopus. Kemudian ketika kita klik ini biasanya ya munculnya seperti ini. Nah, ini masih dalam bentuk apa ini bahasa nih, XML filenya ya. Bisa juga seperti ini kita apa, copy paste ya, linknya. Ya, ini informasi dari ini tadi apa, artikelnya ya. Atau kita lebih mudahnya kita simpan. Kita simpan dulu tadi ya. Ini save result-nya. Ini dalam bentuk nanti apa? Ya, ini dalam bentuk RIS ini. Nah, kita simpan ya, masuk ke ini, ke folder kita, kemudian dari situ baru nanti kita masukkan di sini, Bapak Ibu.
import ini ya. Import, kemudian bentuknya ini. Nah, ini. Nah, kita masukkan filenya tadi seperti itu. Lalu kita pun nanti akan masuk ke sini. Kalau dari apa? Sumber Scopus ya, Scopus. Scopus itu apa? Jurnal yang ini terakreditasi secara internasional Bapak Ibu. Kalau di nasional biasanya cukup yang Sintai itu. Yang terakreditasi ya, cukup bagus di secara nasional itu. Kalau internasional berarti Scopus ya. Kalau Scopus berarti ya semuanya ya berbahasa Inggris. Itu. Kemudian untuk apa? Membuat citasi ya misalkan. Nah, ini saya contohkan. Membuat citasi. Misalkan ini ya. Kita akan buat citasinya. Nggak kelihatan. Ya. Ininya nggak kelihatan. Nah ini ya, reference. Kemudian karena ini tadi sudah dipasang ya, terpasang mendelay di Microsoft Word saya, jadi akan muncul ini di menu reference ini. Kita tinggal ya tambahkan ya citasi, kemudian pergi ke GoTo Mendeley. Nah ini, misalkan ini apa? Kita klik ya misal. Nah, kemudian kita klik lagi site ini ya, citasi ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini bentuknya bisa kita pilih stylenya, gayanya ya. Kalau yang ini biasanya ya ini nomoran ya, penomoran itu biasanya tergantung ini permintaan dari jurnal atau gaya selingkung dari jurnal tersebut. Kalau mau yang ini pakai yang ini, American Psychological ini. Nanti ada namanya ya. Nah, ini juga masih dalam bentuk apa? Bahasa Inggris ini ejaannya Bapak Ibu. Terus nah ini karena lebih dari 2 orang, maka di sini ada add all-nya ini. Ini pun bisa kita ganti ya secara manual. Kalau bahasa Indonesia biasanya DKK ya, kalau lebih dari 2 dan kawan-kawan gitu. Ya, ini juga keep manual edit. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah ngelink Bapak Ibu. Kita klik di sini muncul blok ini ya. Blok. Sebentar Bapak Ibu. Muncul ke blok. Misalkan lagi ya. Kita masukkan lagi insert citation. Ya, ke Mendeley. Misalkan nih. Ya. Ini ya klik ini terus kemudian sheet ini citasi. Ya. Kalau hanya 1 orang ya muncul ya nama, koma, tahunnya. Kemudian kalau misalkan berbentuk seperti ini, menurut penelitian misalkan, ya ini saya masih, misal lagi ya. Ini tadi ya. Ini enggak, tahunnya enggak muncul Bapak Ibu, yang lain sebentar. Kalau enggak muncul seperti itu gimana? Berarti kita harus apa? Edit tadi seperti tadi secara manual karena penulisannya biasanya adalah ya setelah nama, koma dan apa? Koma tahun, ada tahunnya. Contoh lagi misalkan mana? Ya.
ini ya, sebentar ya, tadi muncul. Ya, misalkan menurut ini juga bisa kita edit juga ya, tidak karena bentuknya menurut penelitian ya siapa ini. Dan kawan-kawan, kemudian tahunnya yang kita kasih ya, kasih kurung. Nah, ini juga keep manual edit. Sudah, ini juga nge-link nanti. Ya, itu ya. Ini juga nge-link. Jadi kalau nge-link begini berarti pakai apa? Aplikasi ya, Mendeley. Kemudian untuk membuat daftar pustaka ya secara otomatis, misalkan kita tulis di sini daftar pustaka. Reference. Tutup lagi Bapak. Tutup menu apa ini sebentar Bapak Ibu ya. Apa? Tertutup menunya nggak bisa saya klik tadi. Kita tinggal masukkan nanti sebentar. Kita apa? Ini di bawahnya. Kita klik insert ini, bibliografi ini. Nah, sudah. Ini akan langsung secara otomatis apa daftar pustakanya tertulis di sini. Ya, dari yang kita tulis tadi di citasi, kemudian muncul daftar pustakanya. Ya. Kemudian misalkan kita sudah selesai apa tadi? Menulis ya suatu artikel, kita mau submit ke suatu jurnal, lebih baik memang kita lakukan cek dulu plagiasi ya. Kita coba ya sekalian. Stop ini aja. Ke website tadi setelah melakukan pembelian akun Turnitin. Ya. Kita klik ini login. Kemudian ini setelah muncul ini tadi menu ini ya, masukkan alamat email, terus kemudian password ya, nanti passwordnya diberikan oleh yang menjual tadi akunnya ya, akun Turnitin. Nanti akan dibuatkan setelah itu kita masuk ke kelas 12 ini. Yang ini, kelas nama kelasnya itu. Nah, ini yang sudah pernah apa? Dipakai ya. Ini kemiripannya 25%, berarti kita harus turunkan ya sekitar 5%. Ya, 34%, turunkan 14% dan seterusnya ini. Langkah awalnya tadi, setelah itu kita submit ini ya. Kita submit. Ya, ini. Sebentar Bapak Ibu saya simpan dulu ini biar sebagai contoh. Nanti kita coba cek plagiasinya yang contoh ini tadi. Contohnya ya, sebentar. Cek. Kita berikan judulnya, kemudian kita ambil filenya dari komputer. Apa tadi ya? Ini ya. Nah, ini. Kemudian kita upload file tersebut.
Ada langkah-langkahnya Bapak Ibu ini. Step 1 ya 1 ini apa? Ya, terus 2 ini ya. Ini berarti sudah terupload tulisannya. Kemudian kita konfirmasi. Apakah sudah benar file yang akan kita cek adalah yang tampil di sini. Kita konfirmasi. Ya, kemudian kembali ke tadi yang awal tadi ya. Melihat apa? Hasil dari pengecekannya tadi. Kalau halamannya banyak ya tentunya agak lama. Kalau misalkan yang kita cek hanya ya tergantung berapa jumlah dari halamannya. Ini langsung Bapak Ibu ini lihatnya. Ya, langsung ini muncul 70%. Kita lihat view. Nah, ini tadi ya. Jadi plagiasinya besar ini 70%. Diambil dari ya 15% ini apa ini? OJS umrah ya. Sini 13%-nya dan seterusnya ini. Nah, kalau yang dicek itu biasanya kalau kita mau submit itu hanya isinya dari bab 1 sampai ya. Kalau artikel berarti ini ya, tidak per bab tapi dari pendahuluan sampai nanti di akhirnya itu hasilnya itu. Maksudnya daftar pustakanya tidak perlu kita ikutkan dalam pengecekan tadi. Ya, daftar pustaka, abstraknya juga tidak perlu. Ya, hanya isinya. Kalau dalam apa misalkan PTK ya, apa itu? Sekarang tesis ya atau mungkin skripsi itu ya dari bab 1 sampai bab 5. Ya bab terakhir itu hasil. Itu. Nah, kemudian gimana cara untuk menurunkannya? Kita fokus di sini kan ada ininya urutannya ya. Misalkan yang 2 ya, ini 2. Sebentar. Dibesarkan ya. Bentar, biar besar. Ya ini ya. Ini 1 ya, yang 2 juga besar ini. Biasa ya kalau tipnya adalah kita fokus ke yang plagiasinya besar ya, Bapak Ibu. Ini di sini karena ini tadi hanya copy paste ya, tentunya besar semua ini. Biasanya ada yang kurang dari 1 lah, kalau yang kurang dari 1 itu kita abaikan saja. Kita fokus ke yang lebih dari 1%-nya ini. Apalagi yang ini ya, kita contohnya ini 15% berarti kita harus apa? Para perasekan atau membuat tadi kalimat dari aktif ke pasif ataupun aktif ya, pasif ke aktif, itu tadi. Jadi fokus ke yang plagiasinya nilainya besar, presentasinya besar. Kalau yang kurang dari 1% gitu kita abaikan saja. Itu yang membuat ini sampai 70% ini. Padahal hanya berapa ini? Ibaratnya nggak ada sampai 1 halaman Bapak Ibu. Tapi karena memang ini contohnya tadi hanya copy paste jadi ya besar plagiasinya, besar. Seperti itu. Baik, saya kira cukup nanti kalau ada tambahan ataupun mungkin ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama ya. Ini saya share kepada Bapak Ibu sekalian di sini ya atas dasar pengalaman saya seperti itu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang hadir mempunyai pengalaman yang berbeda, ya mungkin kita di sini bisa berdiskusi bersama seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Weni. Baik, terima kasih Pak Darum. Jadi ada pertanyaan sudah Bapak di kolom chat. Jadi dari
Bapak Ismail Bahanan. Jadi mungkin minta ulang nih bagaimana cara admin, karena kan tadi punya Pak Darum kan sudah mendelaynya sudah admin ya di Word. Nah, Ya. mungkin beliau pengen tahu nih bagaimana cara mungkin cara admin mendelay di Word. Terus yang kedua dari Pak Hanif Effendi, alamat penjual Turnitin apa ya di web. Jadi mungkin Pak Darum bisa share mengenai alamatnya ataupun berapa sih bayarnya, kan ini berbayar ya. Jadi Ya. apa per tahun atau gimana, mungkin bisa share ke Bapak Ibu MN Lover. Jadi mungkin itu dulu yang dari chat. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, silahkan raise hand terlebih dahulu. Mungkin dijawab dulu Pak Darum 2 pertanyaan ini dari Pak Ismail dan Pak Hanif. Dipersilakan. Ya. Terima kasih, Bu. Saya kembali share ya. Itu bentar Bapak Ibu. Ya, kita masukkan saja alamatnya, yaitu www.mendeley.com ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini juga saya sudah login di webnya ya, Bapak Ibu. Jadi memang sudah connect ini saya. Kalau misalkan belum, ini bisa logout mungkin ya. Check out. Ya, nanti ini. Ya, ini loh. Create a free account ya. Saya membuat akun gratisnya di sini. Nah, nanti ikuti itu Bapak Ibu, karena ini saya sudah masuk, jadi apa? Langsung langsung otomatis muncul di sini ya. Tinggal check in saja, ini masuk saja. Kalau yang ini nanti seperti daftar email seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidaklah asing ya saya kira ya. Tinggal ngikuti instruksinya nanti, masukkan emailnya, kemudian kita buat passwordnya seperti itu. Kita daftar, kemudian setelah itu ya masuk ini, check in ini tadi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, oh ya ini juga saya sudah ini Bapak Ibu. Untuk ini pakai ya yang saya tunjuk ini di kursornya, Mendeley Web Importer. Ini juga kita bisa dari ini ya. Masuk ini. Ya ini dari web ini kita juga bisa mencari sebuah artikel, misalkan kata kuncinya apa? Nah, prosedural atau apa ya? Procedural knowledge misalkan. Ya. Ini kita klik lagi. Nah, ini kita bisa tambahkan ke library ini. Ya, dari Mendeley Web ya. Dari Mendeley Web, setelah kita ini tadi ya, kita pasang. Nah, ini ya. Kita pasang web importernya Mendeley ini, kita bisa masukkan ini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, ini terus kemudian add. Nah, lewat sini juga bisa kita tambahkan ke Mendeley kita. Ya. Tidak harus melalui aplikasi atau programnya yang tadi, yang ini programnya kalau ini ya. Ya. Ini coba kita cek apakah sudah masuk ya, misalnya konsep. Kalau misalkan ingin
belum masuk ya, misalkan kita masukkan lewat web tadi belum masuk atau tercover di daftar pustaka kita bisa ini sinkronkan ya. Ini akan jalanin nanti sampai 100% seperti itu. Ya. Kemudian coba kita cari apakah sudah masuk tadi, judulnya adalah konseptual. Sudah masuk belum Bapak Ibu? Konseptual. Coba ya kita cari ini menu carinya konseptual knowledge ya. Ini Bapak Ibu tadi ya. Nah, ini. Kita cek sama enggak. Ya ini tadi ya, kita ambil di web dengan ini apa? Web importernya Mendeley, kemudian kita sinkronkan akan masuk ke apa? Daftar referensi Mendeley kita. Ini. Sudah bisa seperti itu. Kemudian saya lanjut pertanyaan yang kedua, itu kita bisa beli ya di marketplace Bapak Ibu. Ya, bisa lewat Tokopedia atau Shopee seperti itu. Jadi kita nanti akan tentunya akan banyak pilihan dari sekian ini banyak ya ibaratnya penjual ya saya sebut ya. Yang jual itu akun Tonitin kita bisa pilih dan harganya pun bermacam-macam gitu. Ya, ada bahkan yang untuk satu kali tes satu kali pengujian juga ada itu 2.000 atau berapa kalau nggak salah juga ada. Ya, satu kali untuk uji tadi loh. Ya, satu kali ini submit nah seperti itu. Ada yang 1 bulan atau 2 minggu ya tergantung dari kebutuhan kita. Misalkan hanya untuk ngecek artikel yang kita akan submit ya kita beli yang yang hanya beberapa minggu saja seperti itu. Ya. Kalau kemarin misalkan untuk perkuliahan karena beberapa artikel yang harus kita buat ataupun juga tugas akhir juga gitu. Jadi minimal itu bukan minimal ya, maksudnya bisa ambil yang 6 bulan seperti itu sekalian karena ngeceknya kita berkali-kali seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin dari pertanyaan yang kedua Bu Weni. Iya, untuk misal pembelian 1 bulan nih Pak, itu ada batasan tidak? Kita misal dalam 1 bulan itu ngecek di Turnitin harus berapa artikel atau nggak ngaruh? Pokoknya dalam sebulan itu mau berapa kali ngecek atau gimana Pak? Iya, itu ada batasan tidak? Tidak ada Bapak Ibu. Batasannya batasan itu expired-nya tadi, batasan dari expired-nya ya. Jadi batasan kalau kita misal membeli 1 bulan atau 6 bulan hanya itu ya, tidak ada batasan artikel yang kita upload gitu, yang kita cek. Ini tadi, tapi ini maaf Bu, tadi yang saya tunjukkan sebentar. Ini nih, cukup banyak maksud saya ya, bukan batasan nih, ada juga tapi cukup banyak ini. Jadi kalau dipakai sendiri sampai 50 itu juga, ini belum saya share maaf. Belum saya share screen. Ini Bapak Ibu, ya, ini baru kepakai berapa kali saja ini. Misalkan dihitung ini ya baru 9, ya, 9 kali ini sampai 50 ini. 50 ya, yang bisa kita ini. Misalkan saja kita mau submit di sini bisa Pak, misalkan ada pertanyaan seperti itu, di resubmit ini, bisa Bapak Ibu, tetapi nanti pengecekannya akan membutuhkan waktu lebih lama gitu, tidak seperti ketika submit yang pertama kali seperti ini, ya awal. Ini bisa juga di resubmit nih, tapi nanti hasilnya akan nunggu lebih lama lah. Kalau ingin cepat ya
pakai yang baru ini yang submit itu seperti itu. Itu Bu Weni. Iya, menarik sekali tema malam ini ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mencari sumber referensi dari POP, Publish or Perish, lalu kita bisa lewat citasi ya untuk mendelay, lalu kita mencek plagiasi dengan Turnitin. Jadi kita apabila mau membuat nih karya tulis ilmiah, nah kita tidak kena plagiasi. Tadi ada cara menghindari plagiasi dari Pak Darum ya, jadi jangan langsung kopas, terus melakukan parafrase nih, jangan lupa ya Bapak Ibu, terus mengubah bentuk kalimat, tidak mencantumkan dokumen yang legal seperti undang-undang, peraturan, lalu menuliskan citasi itu secara tepat, juga melengkapi daftar pustaka. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Dipersilahkan Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan pada malam ini. Dipersilahkan Bapak Ibu. Kalau di kolom chat ini sudah saya bacakan, sudah ada. Jadi untuk rekamannya insya Allah ini juga langsung ya Mas Eko ya, ada di YouTube ya Mas Eko. Iya Bun, langsung ini Oh live ini Bapak Ibu. langsung, jadi bisa Ya, Bapak streaming. Ibu kapanpun Live nanti streaming bisa di- dilihat kembali karena ini sudah langsung di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi kapanpun Bapak Ibu nanti bisa, siapa tahu lupa ya begitu ya Pak Darum ya. Oh seperti ini caranya, nanti bisa diulang, diikuti kembali. Baik Bapak Ibu, silakan. Adakah yang mau bertanya? Oh ada ini dari Cilacap Ibu Siti Rohmiati. Mohon maaf Bapak, bagaimana cara menuliskan daftar pustaka yang benar? Nah, mungkin Pak Darum silakan menjawabnya mengenai satu-satu dulu ya Pak ya, dari Bu Siti Rohmiati. Bagaimana cara menuliskan daftar pustaka itu yang benar? Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Saya izin share lagi untuk sebentar. Ya, kalau menggunakan Mendeley ini tadi ya kita insert ini bibliografinya ini sudah langsung Bapak Ibu sudah langsung muncul daftar pustakanya ya, sudah sesuai ini. Misalkan ini seperti ini ya, nama belakangnya di depan Bapak Ibu, kemudian koma A, ini nama awal ya, nama awalnya. Misalkan kalau saya ya nanti munculnya apa, bentar ya, nama belakang dulu ya, kemudian darumnya disingkat seperti itu Bapak Ibu. Kalau itu untuk satu orang, kemudian kalau ada beberapa orang ya, kalau untuk daftar pustaka ini semua penulisnya ditulis Bapak Ibu. Berbeda dengan ketika disitasi tadi. Disitasi kalau lebih dari 2 orang ya, kita tulis di belakangnya DKK seperti itu ya, dan kawan-kawan. Kemudian baru koma tahunnya itu citasinya seperti itu. Kalau di daftar pustaka kita harus tulis semuanya ya. Tadi saya terus nah ini. Nah ini ya Bapak Ibu yang kedua ini ya. Terus nah ini koma R titik Raharjo R. Semua penulisnya kita tulis dan yang terakhir ini pakai lambang ini. Apa? Lambang dan ini ya. Kemudian tahunnya titik, kemudian diikuti dengan judul artikel kita ya, judul artikel kita ya, huruf awal huruf besar ya, kecuali tanda hubung dan ini tanda hubung. Kemudian
titik, kemudian nama jurnalnya ini kita ditulis miring Bapak Ibu. Ya, miring ini. Ya. Kemudian volume jurnal itu ya periode keberapa, baru halamannya ya, halaman berapa jurnal tersebut. Artikel tersebut ya. Artikel ini ada di halaman berapa sampai berapa. Kemudian yang terakhir ini dikasih linknya. Ini kalau kita copy paste dan kita masukkan ke ya alamat URL-nya itu akan muncul jurnal tersebut seperti itu. Ini adalah apa? Ya, cara penulisan dari daftar pustaka secara otomatis. Itu Bu Meli. Satu pertanyaan dulu nggih. Oke, ya Pak. Jadi sudah terjawab ya Bapak Ibu, ini kaitannya juga dengan Pak Imam Mu'arif juga bertanya mengenai daftar pustaka. Sepertinya sudah terjawab ya. Terus dari Ari ini ya, Ari Yusmawansah, kalau tulisan kita tingkat plagiasinya itu kurang dari 20, berarti bisa didaftarkan ke Sinta ya Pak. Nah, silakan Pak Darum. Iya. Itu untuk maksimal Bapak Ibu, maksimal plagiasi yang diterima di jurnal ya, khususnya yang terakreditasi nasional itu yang di Indonesia itu Sinta biasanya ya, Sinta 1 sampai 5 atau 6 itu. Nah, kalau tentang didaftarkan ya bisa Pak, tapi nanti pengelola jurnal tersebut atau editornya kan juga tidak hanya jurnal kita sendiri yang submit, yang masuk di situ ya. Jadi ada semacam pemilihan lagi, dipilah-pilah lagi Bapak Ibu. Jadi nanti jurnal mana yang kiranya terupdate seperti itu ya, terupdate itu nanti akan ya dipilih seperti itu. Jadi memang menulis ini tidak hanya ini, tapi harus memperhatikan isu kekiniannya, itu juga harus ada ya. Isu kekinian apa yang akan kita ambil, akan kita tulis itu, seperti itu. Kalau hanya daftar submit ya bisa Pak. Misalkan kurang dari 20 pun, lebih dari 20% pun bisa yang hanya submit tadi ya. Hanya submit tadi plagiasi berapapun bisa, tapi nanti editor dari jurnal tersebut akan memilah-milah tadi ya. Ya, khususnya juga dari presentasi plagiasi seperti tadi. Oke, itu mungkin Bu Weni jawaban dari saya. Iya, itu jawaban dari Pak Darum atas pertanyaan dari Arius Mansah. Ini dari Siti Rohmiati. Oh ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Menjadi lebih memudahkan kita dalam menuliskan daftar pustaka ya. Jadi salah satu cara ya biar kita mudah untuk menuliskan daftar pustaka. Jadi kita tinggal klik citasinya langsung seperti itu ya. Karena sudah tadi kita sudah memasukkan ya add-in Mendeley di Word kita, jadi langsung. Baik, mungkin ya. Maaf Bu, ada yang bertanya tadi tentang memasukkannya lagi tadi, mungkin ketinggalan nggak dari awal. Itu dari Pak Imam Pak, yang tadi Pak Darum sudah jelaskan, tapi mungkin boleh diulang yang cara add-in Mendeley Pak. Iya. Ya sebentar ya, saya ulang sebentar. Ya, silakan biar lebih paham. Kita masuk ke aplikasinya ya, Mendeley-nya ini. Bentar. Nah, di sini ada menu tools ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, ini kita klik saja, nanti akan langsung tertaut itu antara Mendeley dengan Microsoft Word kita. Kalau yang di sini tulisannya uninstall karena saya sudah menautkan Mendeley saya ke Word yang di laptop saya ini. Seperti itu. Itu Bu. Jadi menu tools kemudian ini. Ya, nanti yang kedua ini, menu kedua ini. Itu cara menautkannya. Ya, jadi untuk menautkan, jadi pilih menu tool, nanti kalau memang belum diinstal, nanti ada pilihannya install, begitu ya Pak ya? Karena punya Pak Darum sudah ada Mendeley di Word-nya, jadi tulisannya kan uninstall. Kalau kita yang belum punya, yang baru mau memasang nih, berarti Bapak Ibu pilih
toolnya dulu, lalu pilih install, sehingga akan ada add-in di Word kita seperti itu. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Pak Imam Muarif. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, boleh secara langsung, silahkan raise hand terlebih dahulu. Boleh menanyakan mengenai tadi sumber referensinya, bagaimana mengambil sumber referensi dari Publish or Perish. Siapa tahu ada yang Bapak Ibu masih mengalami kendala, baik pengambilan di Google Scholar ataupun di Scopus, atau sudah dianggap paham seperti itu ya. Mumpung narasumbernya ini menjelaskan Bapak Ibu, baik tentang citasi lagi ataupun plagiasi Turnitin. Jadi ini untuk mencek karya kita, artikel kita, uji plagiasinya seperti itu. Biasanya untuk karya-karya artikel, tesis ataupun skripsi ini penting Bapak Ibu. Jadi tingkat plagiasinya. Baik, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya secara langsung? Nah, ini ada dari di kolom chat kembali, baik, dari Asda Arofa. Bagi pemula, untuk membuat KTI, mohon sarannya, langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Nah, silahkan Pak Daru mungkin berbagi trik nih, tip dan trik bagi pemula Pak. Jadi bagaimana sih apa yang harus dilakukan untuk membuat karya tulis ilmiah? Seperti itu. Iya, ini saya dari pemikiran saya sendiri Bu ya. Jadi pertama kita harus ini dalam mengajar itu tentunya ada problematika. Nah itu. Nah dalam problematika itu langkah apa yang akan kita ambil untuk menyelesaikan tadi problematika pembelajaran kita itu. Nah itulah kita akan tentukan temanya ataupun judul dan penyelesaiannya tadi. Itu bisa kita sebagai langkah awal untuk kita membuat karya tulis ataupun artikel ataupun PTK tadi Bapak Ibu. Jadi kita permasalahan itu loh dalam mengajar tentunya kan ada Bapak Ibu ya. Misalkan siswa saya kesulitan bab trigonometri misal. Kemudian langkah apa yang kita akan tempuh untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kita mungkin perlu media apa untuk mempermudah, ya, agar siswa menjadi termotivasi ataupun bahkan nanti meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Misalkan ya penggunaan media apa untuk meningkatkan hasil atau motivasi dari peserta didik bab trigonometri ya seperti itu. Nah, itu nanti kita buat, kita cari juga sumber referensinya, misalkan tentang media tersebut ya bisa mudahnya mungkin GeoGebra atau di Desmos ya kita cari rujukannya di POP tadi ya. Kemudian setelah kita cari ya sumber-sumbernya kita baru tentukan nanti ya kita tulis Bapak Ibu, kita cari rujukannya. Yang penting rujukannya juga harus cukup. Biasanya kemarin saya minimal 20 rujukan ya, berarti minimal 20 daftar pustaka. Itu untuk artikel. Seperti itu Bu Meli dari saya. Ada tambahan mungkin dari teman yang lain silakan. Jadi itu dari Pak Darum ya. Jadi untuk pemula yang pertama mungkin kita mengenali masalah dulu. Jadi apa sih masalah yang kita alami sebagai guru? Jadi dari masalah itu mungkin nanti kita cari pemecahan. Jadi kita bisa melihat artikel-artikel atau karya orang lain. Jadi salah satu trik mungkin juga lewat ATM, amati, lalu ditiru juga dimodifikasi seperti itu ya Pak Darunya. Jadi itu mungkin trik bagi pemula nih. Jadi yang penting harus berani mencoba Bapak Ibu. Jadi jangan takut duluan. Jadi kadang hal-hal yang kendalanya itu kita tidak berani duluan. Aduh sulit. Nah itu. Padahal kita belum mencoba. Nah itu. Kadang untuk membuat karya kita takut duluan. Jadi yang pertama kita harus mencoba.
Baik, ada pertanyaan dari Pak Ismail Bahanan. Ini tentang mungkin kaitannya dengan aplikasi, Pak. Jadi adakah aplikasi khusus untuk translate abstrak dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sehingga tulisan abstrak itu tepat dalam aturan bahasa Inggris? Mungkin ini memang kadang kita kalau mengirim ke jurnal kita kan ada kadang abstrak diminta dalam bahasa Inggris, Pak. Mungkin ini pengalaman beliau. Jadi bagaimana sih, adakah aplikasi sehingga abstrak kita yang dari bahasa Indonesia itu bisa dirubah ke bahasa Inggris? Nah, mungkin sharing pengalaman dari Pak Darum, silakan. Iya, kalau pengalaman saya dari Google Translate itu sekarang ini sudah bagus Bu, menurut saya cukup bagus lah. Artinya seperti itu. Misalkan kita bawa ke maaf ya, minta apa itu? Minta saran dari guru bahasa Inggris pun akan nanti berubah lagi. Saya pernah itu yang saya alami dulu, dari judul aja. Judul itu dibuat bahasa Inggris. Jadi beberapa guru bahasa Inggris itu saya mintai pendapat berbeda-beda, Bu. Jadi versinya memang ada perbedaan seperti itu, walaupun hanya satu atau dua kata seperti itu. Ya kalau mau ini ya tadi cek bisa untuk mudahnya lewat Google Translate, kemudian nanti ketika ini kita bisa konsultasikan lagi ke guru bahasa Inggris seperti itu, minta bantuan guru bahasa Inggris di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Itu saran dari saya. Iya, jadi jawaban dari Pak Darum ke Pak Ismail. Jadi memang di Google Translate itu enak ya, saya juga. Jadi bisa kita memasukkan dari abstrak misalnya kita masukkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu sudah mudah sekarang. Jadi tidak hanya ini dokumen kita upload, jadi tidak hanya abstrak tuh, kadang dokumen yang banyak pun bisa langsung terubah ke bahasa Inggris. Jadi tinggal kita minta cek ke teman-teman yang ngerti bahasa Inggris ataupun guru bahasa Inggris untuk ngecek aturan-aturannya. Baik, itu tips dari Pak Darum dan memang saya juga mengalami seperti itu. Jadi saya gunakan juga Google Translate. Baik, ini ada jawaban dari Pak Fuad menambahkan, mungkin membantu menjawab pertanyaan tentang yang masih bingung sebelum menautkan Mendeley ke Word. Jadi aplikasi Word-nya ditutup dahulu Bapak Ibu, lalu baru dibuka lagi Word-nya. Kalau sudah terlanjur Word-nya itu bisa di restart katanya. Mungkin itu tips tambahan ya Pak Darumnya untuk menautkan tadi Mendeley ke Word. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Januar. Pak Januar ini Triwibowo. Bagaimana guru yang pengalaman mengajarnya kurang dari 5 tahun? Bagaimanakah langkah awal memulai penulisan PTK? Nah, Pak, ke PTK, Pak. Jadi langkah awal untuk menulis PTK menurut Bapak bagaimana sih? Ya, selain dari tadi yang saya sampaikan tadi ya, ada problematika apa kita, ya siswa kita dalam pembelajaran itu, ya kita banyak membaca Bapak Ibu. Ya kalau misalkan kita ingin tulis PTK ya kita baca PTK gitu, PTK dari orang lain ya. Karena semakin banyak kita membaca ya semakin kita akan tahu apa metodenya itu menggunakan metode apa seperti itu ya dalam penulisan karya tulis itu. Begitu juga untuk artikel Bapak Ibu. Makanya tadi ada minimal kalau bisa itu 20 rujukan ya. Berarti kita artinya apa? Harus banyak membaca artikel. Jadi dalam menulis itu juga harus banyak membaca artikel terlebih dahulu sebelum kita melakukan penulisan seperti itu. Itu dari saya Bu Weni. Iya, terima kasih. Jadi Pak Januar Triwibowo, jadi untuk bagaimana kita langkah awal memulai penulisan PTK, itu yang pertama kita harus banyak membaca, itu benar. Jadi walaupun ini kan kata Bapak pengalaman mengajarnya kurang dari 5 tahun. Mereka yang pengalaman mengajarnya sudah lama pun, sudah puluhan tahun, itu tetap memang untuk membuat karya, kita harus sering membaca. Jadi apalagi sekarang karya-karya atau jurnal-jurnal itu kan harus 10 tahun ya Pak ya. Jadi Pak Darum jadi 10 tahun. Jadi jangan
sampai ambil yang buku-buku ataupun referensi-referensi yang lama. Nah itu. Jadi kita sering membaca, sering mencari-cari di jurnal-jurnal ataupun penelitian-penelitian orang lain. Dari membaca kita akan mudah untuk menuliskannya kembali. Begitu ya Pak Darum ya. Ya. Baik, ada lagi Pak. Ini dari Bu Elvira nih. Bagaimana cara mengecilkan tingkat plagiasi selain mengubah kata atau kalimat seperti Bapak yang sampaikan tadi. Jadi mungkin ada lagi Pak triknya untuk mengecilkan tingkat plagiasi tadi Pak. Mungkin ada lagi kah tipsnya selain mengubah kata atau kalimat? Kalau dari teman saya Bu ya, maaf ini saya juga belum coba. Itu ada aplikasinya Bapak Ibu. Tapi tidak menyarankan saya karena katanya itu malah kalimatnya ini acak-acak gitu loh, nggak beraturan seperti itu. Jadi kalau saran dari saya pribadi, pengalaman yang saya terapkan, ya memang harus satu persatu itu kita baca lagi ya. Kita parafrase itu apa kata ataupun kalimat kita buat kalimat aktif menjadi pasif ataupun pasif menjadi aktif. Itu yang lebih apa efektif menurut saya. Itu Bu ini. Ya, jadi itu jawaban dari Pak Darum. Semoga Bu Elvira puas ya atas jawabannya. Jadi kita untuk mengecilkan tingkat plagiasinya, mau tidak mau kita juga mengubah ya Pak, parafrase kata atau kalimat. Jadi kita cek mana-mana yang plagiasinya tinggi. Apalagi tadi kan ada yang sampai 13 ya, 13, 15. Nah itu kan rawan ya, jadi itu harus kita parafrase, kita buat kalimatnya menjadi kalimat pasif misal. Baik, ini ada dari Bu Yuyun sepertinya nih, Bu Yuyun Dila. Adakah referensi, bentar saya baca dulu, dari Bu Yuyun Dila. Kolom chatnya saya perbesar. Ini, bentar, ada beberapa yang ya. Adakah referensi buku yang berisi instrumen yang kita butuhkan untuk membuat karya tulis ilmiah? Nah, mungkin Pak Darum punya referensi nih, buku yang berisi instrumen-instrumen yang kita butuhkan untuk membuat KTI. Kalau instrumen kemarin ya, instrumen itu ini Bu, saya belum ini, cuma ini model penelitiannya ya, jenis penelitiannya itu saya kemarin sempat beli juga. Ya, kalau instrumen sebenarnya butuh instrumen apa kita bisa searching juga ya di Google seperti itu. Kita mau meneliti apa, instrumen apa yang kita butuhkan, kemudian contohnya seperti apa itu ada. Kita bisa cari contohnya di Google seperti itu Bu ini. Iya, jadi itu jawaban Pak Darum. Ada lagi nih dari Pak Hanif ya. Jadi cara ini sepertinya jawaban ya, jawaban mungkin membantu menjawabkan. Cara mengumpulkan artikel di Mendeley jadi satu file contoh discovery. Ini jawaban apa pertanyaannya? Bentar, saya baca lagi dari Pak Hanif Effendi. Cara mengumpulkan artikel di Mendeley jadi satu file contoh discovery. Itu ini Bu dibuat dalam bentuk RIS tadi loh, maksudnya mungkin ya. Oh itu, jadi Ya, terus menambahkan kemudian ya Pak ya, diimport ya, menambahkan. diimport ya, diimport. Nanti akan muncul itu banyak apa filenya di Mendeley-nya. Kalau yang disimpannya hanya satu file memang tadi RIS ya, .ris tadi bentuknya seperti itu. Baik, dari Pak Sarbiono mungkin untuk KTI tahun pustaka menurut aturan dibatasi berapa tahun terakhir yang dipakai KTI. Nah mungkin ini silakan Pak Darum mungkin dulu mau menjelaskan. Ya, sarannya itu maksimal 10 tahun Bapak Ibu sarannya itu. Akan tetapi biasanya ada juga yang apa sudah lama ya. Saya kemarin tentang apa ngambil Polya itu kan sudah lama itu bukunya itu tertulis itu. Itu ya nggak apa-apa ya kalau hanya 1-2 rujukan tadi. Tapi mayoritas itu harus rujukan terbaru.
ya, mayoritas rujukan terbaru itu kenapa terkadang kita ATM tadi Bapak Ibu ya maaf, ATM itu membuat PTK apa itu karena terkadang tidak dinilai itu karena rujukannya lama ya, tidak kita perbarui. Kemudian kita ajukan untuk penilaian itu ya ditolak karena memang sebenarnya dari segi situ penilaian akademiknya sudah tahu, oh ini sudah lama, ini berarti tulisan ini lama gitu loh ya, produk lama gitu. Ya kalau enggak mau kelihatan baru gimana? Rujukannya kita tambahi, kita barui seperti itu. Itu dari situ kalau menurut saya bisa dilihat Bapak Ibu. Itu Bu ini. Baik, Bapak Ibu sambil kita sesi tanya jawab, jangan lupa presensi kita sudah di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi link kehadiran pada malam ini. Itu sudah dikirimkan Mas Eko Pramesti. Ada lagi pertanyaan Pak Ismail Bahanan, bagaimanakah cara membuat instrumen penelitian tentang efektivitas dan efisiensi video pembelajaran? Mungkin Bapak punya pengalaman nih, Bapak. Silakan. Iya, saya ini ya, maksudnya gini Bu, sebenarnya fokus kita kan ke sumber referensi tadi, kemudian mendelay dan plagiasi ya, Turnitin. Akan tapi ketika ada pertanyaan di luar itu ya, mohon Bapak Ibu, saya mungkin akan jawab sepemikiran saya seperti itu. Tadi apa Bu? Maaf, bisa di... Pertanyaannya, bagaimanakah cara membuat instrumen penelitian tentang efektivitas dan efisiensi video pembelajaran? Mungkin Bapak punya Oh ya, pengalaman. Ya. instrumen. Berarti ya melalui rubrik Bapak Ibu, rubrik ya, instrumennya rubrik ke siswa, juga ke guru ya. Kemudian juga nanti ada validator biasanya, validator ahli seperti itu, bisa guru, bisa dosen kalau misalkan kita dalam perkuliahan itu ada seperti itu. Ya, validatornya divalidasi, kemudian setelah itu instrumennya bisa diujikan ke siswa tentunya karena kita penelitiannya kan ke siswa ya, untuk siswa ya, dan juga ke teman sejawat seperti itu. Begitu Bu Weni. Baik, Bapak. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya langsung sebelum saya kembali membacakan pertanyaan di kolom chat. Siapa tahu Bapak Ibu ingin berkomunikasi langsung dengan narasumbernya. Boleh ya, silakan raise hand terlebih dahulu. Bapak Ibu, kalau belum ada, ini masih ada Bapak di kolom chat dari Ibu Irma nih, Ibu Irma Agustina. Apakah ada link yang terkhusus untuk kita mencari jurnal atau artikel tentang statistika atau matematika, Bapak? Kalau link khusus saya belum tahu Bu. Tetapi kalau kita ketikkan tadi di POP maupun langsung di Google Scholar-nya itu nanti akan muncul kok ya. Kata yang kita cari itu apa nanti akan muncul dan kita bisa pilah-pilah yang mana yang sesuai itu, mana yang tidak sesuai. Itu kalau khusus kok belum ya, belum tahu saya, maaf. Iya, jadi mungkin tadi kata Pak Darum triknya tadi, jadi bisa lewat POP, Ibu Irma nanti bisa ketik statistika, seperti itu ya kata kuncinya. Ya. Jadi mau tahun berapa, misal tahun 2020 misalnya, itu dari kata kunci itu, lalu matematika. Nah, matematikanya apa? Jadi Bu Irma mau matematika apa? Misal matematika SMA, misal. Mungkin dari sana bisa banyak sumber-sumber dari Google Scholar ataupun dari manapun akan terlihat, tinggal Ibu Irma bisa memilih dari situ. Jadi mungkin salah satu referensi yang diberikan tadi dari Pak Darum mengenai POP, Publish or Perish. Mungkin silahkan dicoba, jadi dicoba diinstal dulu. Karena memang itu sangat membantu. Saya juga sudah mengunduhnya, Bapak. Saya juga pakai yang 7, Bapak masih. Itu ada beda ya Pak, yang 7 sama 8 lebih apa itu? Iya, kalau yang saya amati Bu, karena saya juga kemarin baru update-nya, itu tampilannya silakan. saja Bu, tampilannya saja. Gitu. Ya tampilan dari jendela-jendelanya itu loh itunya aja. Enggak banyak, fungsinya tetap kok dari bentuk menu-menunya fungsinya tetap, cuma tampilannya aja ada sedikit perubahan gitu. Ya.
Iya, terima kasih. Terus ada lagi Pak, dari Pak Imam Muarif ini, resep apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kiat melakukan karya tulis ilmiah? Silahkan Pak Daru, mungkin ada resep nih untuk Bapak Ibu guru MN Lover kita. Ini kalau dari saya Bapak Ibu merujuk ke publish or perish tadi ya, publish itu kan menerbitkan itu ya, menerbitkan karya atau perish itu ya, kata itunya tidak ada gitu ya, ya itu berarti ya kita harus ini, misalkan pingin dikenang ya berarti harus ada karya seperti Bapak Ibu. Jadi itu mungkin salah satu motivasi ya, kita harus berkarya ya. Karya itu ya dalam bentuk tulisan juga yang bisa kita terbitkan, dibaca banyak orang juga, seperti itu Bapak Ibu. Itu motivasinya ya, dari tadi yang kita bahas itu POP, publish or perish. Jadi bisa dicari sendiri nanti artinya yang perish itu, saya mau sebutkan juga ini ya. Begitu Bu Weni, itu Iya, mungkin untuk menarik. memotivasi maksudnya ya, untuk Iya, untuk memotivasi supaya kita memotivasi Bapak Ibu biar kiat ini biar semangat ya, tetap semangat untuk menulis, membuat karya. Itu perlu, semangat itu perlu Ya. tetap kita jaga ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya nih secara langsung. Silahkan Bapak Ibu. Kalau di kolom chat sepertinya sudah saya bacakan. Sudah, masih ada waktu Bapak Ibu sebelum kita sampai, ini masih di saya 21.38. Masih ada waktu. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun curhat nih, kendala untuk dalam penulisan, dalam membuat PTK atau apapun, siapa tahu Pak Darum bisa berbagi. Nah, karena beliau kan juga sering pembicara dan pemakalah nih, termasuk pemakalah di Sendimat juga ya Pak Darum ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanyakah ataupun sharing boleh. Boleh raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu. Bu Rika, bagaimanakah apa ya? Bu Rika mau bertanya ya? Monggo Bu Rika, Iya, itu aja Bu, Rika Nur Yulinda. biar suara aja Boleh. Bu. Saya juga lama nggak dengar suaranya Bu Rika itu. Ayo Bu Rika. Sebab di sini tertulis cuman bagaimanakah. Nah, bagaimanakah? Maksudnya mau bertanya atau apa? Silakan Bu Rika, dinyalakan itu mikrofonnya, boleh langsung di ini. Oh iya. Oh, baik. Silakan terdengar. Tadi saya mohon maaf kepencet tapi langsung ini ya, belum selesai mengetik tapi sudah kepencet ya. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Weni. Saya mau bertanya dengan Pak Darum. Nah, selama ini kan saya itu belum pernah sama sekali ya menulis untuk jurnal gitu. Nah, saya mohon kiatnya dari Pak Darum ini mungkin sudah berpengalaman untuk menulis jurnal, terutama terkait dengan kenaikan pangkat, Ibu. Iya. Iya. Demikian saja Bu. Ya. Iya, terima kasih Bu Rika. Jadi dari Bu Rika Nur Yulinda, Pak Darum, jadi beliau belum pernah untuk menulis jurnal. Jadi mungkin Pak Darum ada tip dan trik ya untuk mengirim artikel kita ke jurnal sehingga kita bisa untuk tambahan angka kredit untuk naik pangkat, Bapak. Silahkan Pak Darum. Ya, terima kasih Bu Rika. Kalau dari saya Bapak Ibu, menulis artikel itu kalau bisa ya ini, maksudnya kita submitnya ke jurnal yang sudah terakreditasi nasional. Maaf ya, kalau misalkan tadi disebut pengalaman ya tidak Bapak Ibu. Jadi makanya saya di biodata tadi saya tuliskan pernah mendapat kesempatan ya. Karena pernah mendapat kesempatan itu berarti ya pernah gitu, tidak kok berpengalaman tidak ya. Tetapi saya punya pengalaman itu saja, tapi tidak berpengalaman. Itu kita pilih jurnal yang
terakreditasi nasional Bapak Ibu. Karena banyak sekali jurnal itu yang apa ya, yang tidak terakreditasi atau masih akreditasinya masih rendah seperti itu. Kalau bisa, kemarin kalau saya sebagai syarat itu untuk ujian itu Sinta 3, yang minimal itu Sinta 3. Kalau misalkan ya harus submit itu memang kalau yang terakreditasi seperti itu biasanya berbayar Bapak Ibu. Itu memang dari pengelola jurnalnya seperti itu, dimanapun seperti itu. Ya kalau ingin kita bisa masuk di situ, makanya temanya itu harus kekinian, ya kekinian. Seperti kemarin waktu pandemi gitu, oh ya apa ya metode apa atau media apa yang bisa digunakan saat pandemi ya seperti kemarin itu. Lah itu termasuk terbarukan, isu terbarukan. Jadi kita bisa ambil itu sebagai tema kita dalam membuat penelitian ataupun artikel tadi. Kemudian rujukannya juga harus minimal 20. Itu pun harus ada yang dari jurnal internasional Bapak Ibu kalau bisa ya, berbahasa Inggris maksudnya. Jangan hanya jurnal dari lokal atau nasional saja, tetapi ya nanti berikan itu karena itu merupakan juga nilai plus ya, nilai plus untuk suatu tulisan itu. Ada rujukan dari jurnal luar. Itu Bu Weni mungkin saya nanti atau kalau ada lagi saya tambahkan itu. Iya, silakan Bu Rika, bagaimana menanggapi jawaban dari Pak Darum? Berarti apakah kita harus melakukan penelitian misalkan apakah jurnal itu bisa berisi dari penelitian misalkan PTK terlebih dahulu ataukah ada sifat karya tulis ilmiah yang khusus yang untuk jurnal gitu Bu? Maksudnya. Oh iya. Iya, silakan Pak Darum. Iya. Jadi dari PTK kita bisa buat jurnal artikel Bapak Ibu. Dari PTK kita ubah ke artikel itu sangat mudah ya. Malah justru sangat mudah karena biasanya PTK itu kan lebih banyak ya, lebih banyak tulisannya itu. Kalau kita buat semacam artikel itu seperti poin-poinnya ya, ringkasannya itu lebih mudah. Itu bisa Bapak Ibu. Ataupun misalkan tidak kita buat PTK, kita buat artikel juga bisa. Tapi kalau kita buat PTK sekaligus artikel malah nanti double Bapak Ibu nilainya ya. Ketika dinilai ya dapat ya maksud saya ya. Tetapi kalau tidak dinilai misalkan tidak mendapat nilai ya sama ya artinya 0. Tapi ketika dua-duanya ternilai ya 4 tambah 2 berarti malah 6 nanti PI-nya ya publikasi ilmiahnya. Kalau hanya PTK kan 4 ya yang diseminarkan di sekolahnya itu. Kalau artikel yang terakreditasi nasional nilainya 2. Ya monggo Bapak Ibu. Biasanya kalau artikel itu bagaimanapun dinilai, tetapi kalau PTK itu biasanya ya tergantung penilainya Bapak Ibu. Ya tergantung penilainya tim angka kreditnya itu loh. Itu agak susahnya di situ kalau menurut saya itu. Iya, Bu Weni. Iya, jadi Bu Rika, jadi misal Bu Rika sudah membuat PTK, nah itu bisa dikirim ke jurnal, itu kan lebih sedikit ya, paling antara 10 sampai 20 halaman Bu Rika, jadi ada yang cuma 15 halaman, jadi itu di press gitu, jadi dari awal, dari pendahuluan sampai pembahasannya, jadi biasanya tidak banyak. Terus ada batasan antara jurnal ini, biasanya kita ikuti aturan antara satu jurnal dengan jurnal yang lain itu berbeda. Jadi kita ikuti aja. Ya, kayak selingkung, iya, Bu ini biasanya. Selingkungnya seperti apa? Ada template-nya kan ada di jurnal tersebut. Jadi, oh iya. Ya, jadi antar satu jurnal itu ada selingkungnya. Ibu ikuti aja, itu biasanya berbeda Bu antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain seperti itu. Ada lagi Bu Rika? Terima kasih Bu Weni, makasih Pak Darum ya. Ya, sama-sama Bu Rika. Sama-sama, semangat Bu Rika. Jadi kalau sudah ada membuat karya, coba aja kirim ke jurnal-jurnal, siapa tahu diterbitkan, jadi lumayan tuh dapat poin angka kredit 2 ya biasanya. Ya, kalau sudah terbit kan apalagi secara nasional Bu, kalau nggak dinilai ya
kebangetan itu karena sudah terakreditasi. Tapi kalau Iya. PTK itu yang gampang susah karena tergantung Oh, ya. penilaiannya Tergantung ya. Penilaiannya Ya, kalau itu menurut udah saya loh ya. Iya, Nah, Ya, PTK pernah itu pernah malah seperti itu. 0 kalau sudah ini tidak ada istilah ini. Jadi dikembalikan revisi Iya. nilainya 0. Seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Adakah yang mau ditanyakan mengenai karya tulis ilmiah ini, terutama tentang pencarian sumber referensi, terus juga mengenai sitasi dan uji plagiasi, seperti itu. Boleh bertanya secara langsung ataupun menuliskan di kolom chat karena kita masih ada waktu 15 menit lagi nih Bapak Ibu. Jadi boleh raise hand, boleh Bapak Ibu menyalakan atau menghidupkan mikrofonnya. Ada pertanyaan di kolom chat Pak Darum, saya bacakan ya, dari Pak Sarbiono. Mohon dijelaskan lagi penerbit jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, terutama untuk ke-4D Bapak. Mungkin penjelasan yang tadi penerbit yang Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Silahkan Pak Darum. Iya Bu, terima kasih. Saya izin share ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah Sinta ya kemendikbud.go.id. Jadi kita bisa cari ya jurnalnya apa misalkan jurnal eduta. Sebentar Bapak Ibu. Di Kemenristek apa ya? Sebentar Bu. Saya ini lupa alamatnya. Itu bisa Bapak Ibu ada apa website ya khusus itu bisa kita untuk menentukan atau mengecek ya suatu jurnal itu dia jurnal Sinta berapa seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah memilih memasukkan artikel kita gitu. Artikelnya nulisnya bagus ternyata kita hanya masukkan ke jurnal yang tidak terakreditasi itu sangat sayang sekali. Sebentar apa kemarin ya. Nanti bisa dicek Bapak Ibu ya, maaf. Ada itu sebenarnya, ada link, saya lupa linknya, ya. Nanti ada ini Sinta gitu. Belakangnya punya Kemenristek atau ini ya, Kemdikbud yang saya cek tadi kok Kemendikbudnya. Itu ada nanti kita ketik aja ISSN-nya jurnal tersebut ya untuk memastikan itu nanti akan muncul Bapak Ibu. Itu jurnal termasuk Sinta berapa seperti itu. Biasanya kalau semakin tinggi Sintanya untuk kita publish ya semakin mahal ya, semakin mahal gitu. Apalagi kalau sudah Scopus itu sudah internasional itu berarti semakin tinggi kualitasnya semakin mahal. Begitu juga untuk yang lokal itu Sinta ya, semakin rendah ya semakin biayanya semakin rendah seperti itu juga itu. Itu Bu ini mungkin saya kalau mau cari ini agak lama nanti malah ini. Ya, jadi mungkin ada nanti bisa Bapak berikan di ini ya, kita kan ada di Telegram mungkin juga. Oh ya insya Allah ya. Jadi Ya. Bapak Ibu MN Lover kan juga Ya. ikut di Telegramnya webinar APMN. kalau langsung gini jadi, agak tidak agak lupa Bapak Ibu. Nanti ya, kelamaan cari malah nggak ini efektif. Iya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Itu link daftar hadir sudah kembali kami kirimkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir pada kegiatan webinar APMN malam ini. Dipersilakan karena syarat untuk mendapatkan sertifikat. Yang pertama Bapak Ibu telah mendaftar. Yang kedua Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar APMN. Yang ketiga Bapak Ibu mengisi daftar hadir.
Nanti Bapak Ibu akan menerima sertifikat yang akan kami kirimkan di grup Telegram webinar Raffi MN. Baik Bapak Ibu, masih ada 1-2 pertanyaan, mungkin boleh sebelum kegiatan malam ini kita akhiri. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun sharing pengalaman? Boleh Bapak Ibu mengenai ini. Link daftar hadir sudah kami kirimkan Bapak Ibu di grup. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan kepada narasumber kita pada malam ini. Pak Darum Budiarto, beliau adalah guru di SMA Negeri 4 Bojonegoro, Jawa Timur. Ibu, silahkan. Jadi saya tambahkan silakan, tadi Pak Darum, boleh ya, ditambahkan. tentang yang Sinta tadi ya. Jadi memang sebelum kita submit suatu artikel kita ya ke suatu jurnal, itu lebih bagus memang kita lihat dulu ya jurnal tersebut Sinta berapa, begitu kita lakukan pengecekan tadi ya, supaya tidak ini maksudnya mendapat atau publish ya, terbit di jurnal yang benar-benar terakreditasi secara nasional seperti itu ya. Kita nulis nggak rugi gitu ya, nulis capek-capek kemudian plagiasi di bawah 20% ternyata hanya masuknya di jurnal yang tidak terakreditasi, itu sangat rugi menurut saya ya. Jadi sudah susah payah ya, kalau bisa kita submitnya ke jurnal yang terakreditasi nasional lah ya, seperti itu. Itu saran dari saya. Nah, jadi kita pastikan ya Pak Darum ya, jurnal yang kita kirim itu sudah terakreditasi. Jadi apalagi kita untuk syarat kenaikan pangkat kita ya, jadi berpengaruh kadang. Ada beberapa tim penilai angka kredit itu mencek, jadi ini jurnal yang seperti apa. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin 1 pertanyaan lagi atau 2 pertanyaan, dipersilahkan. Boleh bertanya, boleh sharing Bapak Ibu. Atau masih belum paham? Jadi ada lagi ini dari Pak Fuad. Pak Fuad pertanyaannya, Pak izin tanya, misal ketika kita punya ide penelitian, ternyata belum ada referensi satupun yang dapat mendukung ide tersebut. Bahkan di beberapa jurnal internasional. Menurut Bapak, lebih baik kita lanjutkan ide kita atau bagaimana? Nah, silakan Pak Darum, mungkin ada ini, silakan dijawab. Jadi kita ini ya, kalau dari yang saya terima itu memang kalau nulis ya harus ada rujukannya, dasarnya apa gitu. Jangan sampai merupakan opini, nggak boleh itu opini itu. Opini itu tidak boleh kita tulis menjadi suatu karya tulis ilmiah atau artikel tadi. Ya, harus berdasar dari rujukan ya, mungkin dari penelitian sebelumnya seperti itu sudah pernah kita kuatkan penelitian tersebut atau kita kembangkan dari penelitian tersebut seperti itu Bu. Jadi tidak harus ada dasarnya, harus wajib ada referensinya seperti itu. Tidak boleh nanti tadi loh penilaiannya seperti opini, itu hanya opini ini ya gitu loh. Kalau hanya ide kita sendiri gitu, tapi kalau dikuatkan dengan ide-ide atau teori dari orang lain ya yang banyak diteliti ya, khususnya banyak disitasi juga, itu akan lebih apa ya, bagus gitu ya, bagus. Intinya harus ada rujukan. Seperti itu Bu Weni. Ya, jadi intinya walaupun kita punya ide, jadi sebaiknya ada referensi ya. Jadi referensi dari ide kita itu. Jadi tidak hanya sekedar opini. Jadi kita harus mencari referensi yang ada kaitannya dengan ide-ide kita tersebut seperti itu. Karena ini syarat untuk karya tulis ilmiah. Jadi semuanya kan ilmiah ya, tidak berdasarkan opini ataupun karangan-karangan. Nah, seperti itu. Jadi beda antara karya tulis biasa dengan karya tulis ilmiah. Jadi ada bahkan kadang itu harus ada penelitian-penelitian terdahulu, misalnya seperti itu. Baik, terus ada lagi Pak pertanyaan dari Bu Irna nih, Irna Agustina. Bagaimana cara kiat kita
membuat judul jurnal baru, Pak. Jadi kiat untuk membuat judul jurnal baru. Silakan Pak Darum. Iya, mungkin apa, dimaksudnya ini bukan judul jurnal, Bu, tapi artikel ya. Kalau jurnal itu kan tempat kita submit tadi, ya. Kalau artikel berarti tulisannya itu. Jurnalnya kan itu. Ya, mungkin maksudnya Bu Irma tadi adalah artikelnya ya. Memang ini Bu, harus kita apa, kalau dari saya ini loh, isu terkini itu apa gitu ya, isu terkini itu apa yang sedang ini. Misalkan kalau sekarang apa, kemarin aja yang mendekati ya tentang pandemi seperti itu berarti kan terbarukan karena sebelumnya tidak ada pandemi COVID-19 itu. Jadi itu termasuk merupakan apa, isu terbaru, yaitu yang kita akan ambil dan kita cari rujukannya seperti itu. Materi-materinya ya, referensinya dari itu kita kumpulkan kemudian baru kita susun dan kita tulis menjadi sebuah artikel seperti itu. Baik, ada dari Pak Sarbiono, Pak. Kalau penerbit jurnal itu perguruan tinggi, universitas negeri maupun swasta itu apakah sudah termasuk tingkat nasional, Pak? Iya, iya, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi tidak ya, biasanya bukan tidak semua ya. Maksudnya ada kalanya universitas di negeri itu sintanya masih rendah Bapak Ibu. Ya, ada kalanya universitas yang swasta itu sintanya lebih tinggi. Jadi biasanya itu ada seperti akreditasi seperti itu loh, apa? Sekolah gitu ya, ada tim pastinya ya, ada tim akreditasi suatu jurnal itu. Jadi lebih bagus tadi kita selain bisa cek itu kita sebenarnya bisa tanyakan ke pengelolanya, ke editornya. Ya, Bapak Ibu ini sudah Sinta berapa ya gitu ya. Ya kalau bisa menurut saya ambil yang Sinta 3 ya ke atas itu. Kalau ini ya standarnya bagus itu. Tetapi ya tadi ya untuk submit itu memang dibutuhkan apa? Biaya seperti itu ya untuk pengelolaannya termasuk itu tadi ya, termasuk untuk pengelolaannya. Jadi memang di semua jurnal itu yang sudah terakreditasi itu berbayar, Bapak Ibu. Seperti itu Bu Weni. Iya, mungkin ini dari Bu Nurjana mungkin masih mengenai kiat-kiat Pak, kiat khusus untuk melakukan KTI. Jadi mungkin beliau penasaran Pak. Jadi bagaimana sih kiat khusus terutama dari Pak Darum nih untuk melakukan KTI Bapak sendiri bagaimana kiatnya? Tadi Bu, pertama banyak baca itu. Kalau kita sudah banyak baca gitu, kalau itu nanti pasti ada sesuatu yang itu, yang kita ingat. Oh ya ini, itu kita bisa tulis walaupun hanya satu kalimat itu pasti ya ini gitu loh. Ya kuncinya kalau harus kita ikuti ya. Sebelum kita menulis ya kita harus banyak membaca. Ya tanpa membaca dulu kita nggak mungkin punya tulisan gitu loh. Itu kiatnya yang pertama itu. Banyak membaca Bapak Ibu, literasi tadi memangnya makanya ya kita lagi gencar-gencarnya meningkatkan literasi itu. Itu Bu ini. Iya, bagus. Terima kasih Pak Darum. Ini sama dengan trik dari profesor kami Pak. Jadi kami sering disuruh ya sama ini. Ayo mahasiswa ini harus triknya itu kalian harus banyak baca. Jadi terus kalau misalnya itu ditanya kalian sudah baca buku berapa sih kata beliau. Jadi memang benar. Jadi kita harus sering-sering membaca. Jadi banyak membaca. Insya Allah dengan banyak membaca baik buku-buku ataupun jurnal-jurnal ataupun literatur yang karya-karya ilmiah, insya Allah akan memudahkan kita untuk menulis. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa waktu berjalan, Wita ini sudah semakin malam. Baik, karena pertanyaan, oh ada lagi Bapak, ternyata ada pertanyaan dari Pak Sarbiono, mungkin dijawab saja dulu Bapak. Dari Pak Sarbiono, referensi jurnal, supaya masuk Sinta 3 minimal ambil referensi pustaka jurnal asing itu perlu berapa Bapak? Kalau pengalaman saya ya 5-10 Bu, kalau lebih malah lebih bagus gitu. Jadi untuk referensinya kalau Sinta 3 itu 5-10 begitu ya Bapak Iya, ya? ya pengalaman saya seperti itu. Kalau misalkan lebih dari itulah lebih Semakin bagus gitu ya. Ya, Iya. apalagi ya kalau ini ya
ambil dari Scopus itulah lebih bagus lagi itu. Nanti bisa masuk ke Sinta yang lebih tinggi dari 3 ya kalau rujukannya dari Scopus. Iya, baik. Mungkin sudah terjawab ya Pak Sarbiono ya. Jadi antara 5 sampai 10 itu jurnal yang Bapak ambil dari jurnal asing itu Ya. insya Allah tembus ke Sinta 3, dicoba saja. Kalau belum berarti semakin perbanyak lagi deh, perbanyak mencari referensi jurnal asing seperti itu. Baik Pak Darum Budiarto, karena kita di penghujung kegiatan, mungkin ada closing statement dari Bapak, boleh sebagai tambahan motivasi atau apapun di webinar Rapi MN kita malam ini. Silahkan Pak Darum. Ya, tadi Bapak Ibu kalau untuk dari saya giat dalam menulis itu tadi banyaklah membaca ya. Kalau kita sudah banyak membaca, insya Allah nanti akan muncul ide-ide untuk menulis gitu. Kemudian dalam mengsubmit ya, publish suatu artikel itu hendaklah ke jurnal yang sudah terakreditasi nasional ya. Ya kalau di Indonesia berarti Sinta biasanya untuk acuannya Sinta 3 ke atas seperti itu bagus ya. Terus dari apa yang saya sampaikan ini murni dari pengalaman saya pribadi. Apabila ada teman-teman yang mungkin punya pandangan atau pemikiran yang berbeda dari saya, itu merupakan kekayaan atau mungkin keberagaman yang berbeda juga ya, pengalaman yang berbeda juga. Akhir kata mungkin saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini ada kurang berkenannya atau ada khilafnya. Saya berucapkan terima kasih kepada MN ya, khususnya panitia Bu Weni, Pak Eko ya, dan Budi Asinto ya, dan juga pengurus pusat MN. Dan tak lupa terima kasih kepada peserta Rapi MN pada malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tiba di penghujung kegiatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Darum Budiarto yang telah menjadi narasumber kegiatan kita pada malam ini, yang telah berbagi banyak, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri Bapak. Jadi alhamdulillah menambah referensi, semoga memudahkan nanti dalam saya untuk membuat karya-karya ilmiah lebih berikutnya ya, terutama penyelesaian tesis nih Pak, doakan semoga lancar. Iya, amin. Amin ya robbal alamin. Syaratnya tadi Bu, syaratnya harus publish artikel sekarang ini. Iya itu yang untuk ujian, terus di bawah 20% tadi ya. Semangat Bu ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Darum. Baik MN Lover, kami dari panitia mohon maaf apabila kegiatan malam ini ada yang kurang berkenan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Bapak Ibu, saya kembalikan kegiatan ini ke host, kepada Mas Eko Pramesti Sumarto. Halo Mas Eko. Siap, makasih Bun. Baik Bapak Ibu, itu tadi penyampaian materi dari narasumber kita yang luar biasa dan banyak sekali yang bisa kita pelajari, bahwa tadi disampaikan juga oleh Pak Darum bahwa yang penting itu mencoba dulu. Silakan Bapak Ibu menulis dulu ya. Jadi jangan takut salah dulu, jangan takut yang lain-lain, yang penting mencoba dulu. Kemudian setelah mencoba menulis KTI, coba menggunakan terutin itu berapa banyak yang plagiasinya, nanti kita bisa belajar lagi memparafrase dan sebagainya. Itu dari Rapi MN kita malam ini Bapak Ibu, terkait dengan mau menulis KTI. Yang mau menulis, mari kita mulai saat ini, kita mulai menulis. Kenapa? Karena kita akan dikenang itu hanya dengan karya Bapak Ibu. Tanpa karya kita tidak akan pernah dikenang. Itu pesan kami.
untuk semuanya, termasuk untuk saya pribadi, untuk Bu Eni, dan juga untuk semua MN Lovers. Alhamdulillah pada malam hari ini kegiatan Rapi MN kita sudah selesai, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua, dan saya yakin nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan secara mandiri. Kemudian insya Allah nanti kita akan ketemu dengan Rapi MN yang selanjutnya dengan tema dan materi yang tidak kalah menarik dengan narasumber yang tidak kalah hebat dari narasumber malam ini. Kami selaku panitia, saya Kopda Mesti selaku host, dan Bunda Weni selaku moderator, Pak Darum selaku narasumber, dan juga teman-teman panitia di belakang ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf jika dalam kegiatan malam ini ada beberapa yang mungkin kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kegiatan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.